Semangat pagi semuanya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cara gimana sih caranya menjalankan bisnis NASA. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang udah jadi distributor NASA ya. Pasti bingung kan gimana sih caranya, harus memulai dari mana? Simak terus video ini. Yang pastinya sebelum kamu memulai bisnis NASA, wajib yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu tuh impian kamu tuh apa. Jadi impian itu seperti tujuannya, ya tujuan kamu atau apa sih hal yang pengen bener-bener kamu capai kayak gitu ya. Seperti di 8 langkah sukses, kalau teman-teman udah pernah baca itu. Jadi yang pertama adalah impian, itu wajib. Karena di bisnis MLM, di bisnis NASA ini tidak ada yang namanya bos dan karyawan ya. Jadi kita tuh harus ada yang membuat kita tetap semangat gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah impian. Nah, setelah kamu tahu nih impian apa sih yang benar-benar pengen kamu wujudin, hal kedua yang harus kamu lakukan adalah membuat daftar nama. Nah, buat Anda, buat teman-teman ya, buat kalian semuanya gitu, yang udah pernah baca 8 langkah sukses pasti tahu tuh. Yang pertama adalah impian, yang kedua adalah daftar nama. Nah, daftar nama ini cara bikinnya gimana sih? Itu pastikan itu semua dicatat di buku khusus gitu ya. Nah, daftar nama ini gimana cara bikinnya gitu? Pastikan semua orang yang teman-teman kenal ya, entah itu temen SD, bahkan dulu temen TK, SD, SMP dan seterusnya, tetangga, keluarga, kenalan ya, semuanya tuh harus dicatat di dalam buku tersebut gitu. Kalau misalnya saya sih biasanya menyarankan seperti ini. Tulis di buku semuanya dengan formatnya nomor, nama, nomor handphone atau WA, baru keterangan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih, dari setelah kita bikin seperti itu, barulah kita menginformasikan. Nah, menginformasikan ini seperti prospecting kayak gitu ya, karena prospecting itu sama aja dengan menginformasikan kayak gitu. Nah, kenapa harus dibikin format seperti tadi? Kenapa harus dicatat daftar nama tadi? Nah, ini memudahkan kita. Dengan adanya catatan itu kita bisa tahu nih, si A, si B, si C sudah kita pernah informasikan tentang bisnis ini seperti itu ya. Nah, misalnya nih si A ya, dari daftar nama kita itu kita udah informasikan tentang bisnis NASA. Terus tanggapannya bagaimana? Nah, hal itulah yang kita masukkan di dalam kolom keterangan kayak gitu. Ya, entah dia menolak kah, entah dia menerima kah, entah dia nunggu gajian suami kah, atau apapun itu. Nah, gunanya seperti itu ya. Setelah kita bikin impian sudah, bikin daftar nama sudah, kita informasikan tentang bisnis NASA atau prospecting itu sudah, lalu bagaimana? Nah, setelah itu baru kita follow up. Biasanya kan kalau misalnya kita menginformasikan tentang bisnisnya, itu tidak ada langsung kasih jawaban kayak gitu kan. Nah, misalnya dengan kita memakai alat atau buku yang kita pinjamkan gitu ya, setelah 2 hari atau 3 hari baru kita follow up lagi. Follow up atau tindak lanjut seperti itu. Nah, saat follow up itulah baru kita tahu jawabannya. Dengan keputusan si daftar nama kita tadi yang sudah kita tawarin itu apa, entah mau jadi member kah atau entah jadi pelanggan aja kah, maksudnya sebagai konsumen aja kayak gitu, memakai atau membeli produk yang kita jual kayak gitu, tidak suka dengan bisnisnya misalnya seperti itu ya. Jadi nanti dari menginformasikan itu, dari prospecting itu akan ada yang namanya yang menerima dan tidak. Kalau tidak menerima dengan produknya, tidak menerima dengan bisnis yang Anda tawarkan gitu kan. Nah, jadikanlah mereka ini adalah sahabat. Jangan sampai orang-orang yang menolak kita, menolak Anda dengan dengan informasi produk dan bisnisnya itu Anda langsung cuekin. Jangan sampai silaturahmi kita itu terputus hanya karena menolak apa yang kita informasikan tadi, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan dengan teman-teman atau daftar nama kita tadi yang sudah mau bergabung dengan bisnis kita? Oke, yang kita lakukan adalah membimbing.
ya, membimbing atau menindaklanjutin juga, follow up gitu ya, dengan cara menginformasikan semua bisnis NASA gitu ya. Jadi tugas kita sebagai sponsor, sebagai upline itu adalah menginformasikan selengkap-lengkapnya tentang bisnisnya, ya, entah dari produknya, entah dari cara jualan misalnya, entah dari cara menjalankan bisnisnya bagaimana, seperti itu ya. Itu adalah tanggung jawab kita. Nah, dari situ kita adakan yang namanya seleksi. Nah, seleksi ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, kita pengen cari tahu nih dari semua member kita itu, yang manakah yang mau fokus dengan bisnisnya, yang manakah yang mau sukses di bisnis NASA kayak gitu ya. Nah, di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak tim kita gitu ya, karena alasan teman-teman, alasan tim kita semuanya tuh berbeda-beda ya kenapa mau bergabung di bisnis ini. Mungkin yang pertama adalah untuk memakai sendiri gitu ya, karena harganya bisa lebih ekonomis misalnya, seperti itu. Terus yang kedua mungkin hanya fokus dengan jualannya, atau kalau enggak yang ketiga ya fokus pakai lah, fokus jualan, juga fokus menjalankan bisnisnya kayak gitu. Jadi ketiga kriteria ini kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka gitu ya. Tapi untuk informasi tentang bisnisnya bagaimana itu ya wajib kita sampaikan. Kalau misalnya mereka nggak mau atau belum mau menerima atau belum mau menjalankan bisnis NASA, itu tidak masalah gitu. Nah, cara seleksinya bagaimana? Kita ajak ke pertemuan, kita ajak ke home sharing misalnya. Nah, biasanya orang yang mau ikut home sharing, ikut pertemuan itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang mau menjalankan bisnisnya. Saya bilang salah satu loh ya gitu. Nah, setelah mendapatkan tim-tim yang kita tadi datang ke home sharing itu, bagaimana kita seleksi lagi, caranya bagaimana, kita ajak ke pertemuan. Misalnya kalau di bisnis NASA itu ada yang namanya pertemuan besarnya ya, KDI Plus gitu. Nah, dari situ ya, kita akan tahu nih siapa aja dari tim kita itu yang memang benar-benar mau fokus menjalankan bisnis NASA. Jadi seleksi itu kalau menurut saya sampai nanti kayak gitu ya. Setelah itu, setelah bisa ikut dan ada yang mau ikut ke KDI Plus, ya dari pertemuan itu kita bisa belajar bareng. Teman-teman semua yang datang itu bisa lebih paham gimana sih caranya menjalankan bisnis NASA, seperti itu ya. Akhirnya nanti dari situ mereka juga akan praktek seperti yang dari awal saya jelaskan tadi ya, member baru ya kan, prospecting, gali daftar namanya, setelah itu mendapatkan member lagi baru gitu kan. Nah, itu kita gali lagi impiannya. Jadi sebenarnya berputar seperti itu aja sih gitu ya, semuanya tuh akan mengalami seperti itu. Jadi pertama kali itu kita belajar dulu kepada sponsor, kepada upline kita. Setelah kita tahu, setelah kita mempelajari semuanya, baru kita mulai mentransfer ilmu yang sudah kita dapat dari sponsor atau upline ke tim kita, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk teman-teman yang baru aja bergabung di bisnis NASA. Gimana sih caranya? Nah, itu tadi tips dari aku gimana sih caranya menjalankan bisnis NASA. Jadi buat teman-teman kalau merasa video ini tuh bermanfaat, jadi boleh deh di-like, di-komen, di-share ke teman-temannya atau tim-timnya. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.